Halo teman-teman, di sini kita bakal demokan ulang Titan Digital Shop lisensi server ya, buat upgrade-nya. Jadi di sini kita udah ubah semuanya tampilannya. Yang awalnya pakai Bootstrap, kita ubah jadi Tailwind CSS sama Hero Icon ya, biar lebih proper gitu, sama lebih enak dilihatnya. Di sini dashboardnya kita optimalisasi biar lebih profesional gitu. Jadi data-datanya lebih ringkas, nggak kayak kemarin kayak banyak banget card-nya ya, kontainer card-nya, jadi kayak kurang enak dilihat gitu. Di sini lebih upgrade di penggunaan ya, sama nambahin payment gateway, sama fixing beberapa bug-bug kecil ya. Oke, di sini untuk tampilan awalnya kayak gini, dashboardnya ada business performance, system health and security, application, analytics gitu. Kita pertama sama, kita buat aplikasi dulu, new application. Di sini app name-nya kita kasih nama, misalkan eh, Notepad gitu. Sini kita ketik app code-nya Notepad desktop gitu misalkan. Apps type-nya desktop, ini Notepad apps gitu, build with Python site nah gitu misalkan. Maksimum lisensinya tetap ya, kalau main satu itu berarti unlimited lisensi, sama maksimum device-nya juga sama. Kalau offline validation juga sama, ini kemarin juga ada, ini buat mengizinkan aplikasi tetap boleh startup walau validasinya itu gagal karena servernya offline gitu. Kemudian webhook settingnya teman-teman bisa atur kalau ada trigger webhook ya. Kalau nggak ada kita create aja langsung. Di sini ada APA credential ya, yang kayak kemarin, yaitu APPK, APP secret sama encryption key. Kemudian ada quick action ya, langsung ke license, langsung ke device, ke plan sama statistik ya. Sini nanti ada activity-activity lognya ya. Kayak misalnya device itu melakukan validasi ke ke aplikasi ini atau yang lain gitu. Oke, kita copy dulu app key-nya ke Visual Studio dulu ya, ke developer dulu berarti. Biar nggak lupa. Oke, kalau udah di bagian lisensi sama ya. Ini nanti muncul list-list lisensi yang udah di generate. Kemudian di bagian device ini muncul list-list device yang ke koneksi yang udah nyambung ke lisensi yang udah dibuat gitu. Kemudian plan, kini kita buat plan dulu ya harganya. Sini kita pilih aplikasinya Notepad. Di sini misalkan kita kasih nama plannya Notepad one year license. Sini aja. Harganya teman kita kasih ini udah tak ubah ke harga rupiah ya, mata uangnya. Jadi kalau misalkan kasih harga 1.000 gitu, deskripsinya teman-teman bisa salin atau kosongkan atau uh, berikan deskripsi yang sesuai. One device gitu misalkan kita balik. Maksimum device-nya satu karena kita ingin cuma satu device, nah durasinya 1 tahun, active plan kita centang. Lihat. Kemudian di bagian report sama kurang lebih. Jadi nanti di sini ada total revenue uh, bulan ini, kemudian lisensi report sama device report. Di sini ada menu baru transaction ya. Di sini untuk payment gateway nanti ya. Jadi setiap transaksi lewat payment gateway nanti akan dicatat di sini. Kemudian activity log sama log-log buat nangkep apa namanya semua trigger API. Sini API endpoint itu ada tambahan endpoint ya. Di sini ada plans, kemudian ada create transaction sama transaction order ID ya, buat payment gateway ya.
kemudian API security sama di sini ada activity IP sama user agent ya. Kemudian API report juga sama, ada security report sama performance report. Kemudian di bagian setting ada tambahan ya, ada payment gateway setting di sini. Nah, di payment gateway setting ada mid-range server key sama client key ya. Kemudian ada production mode, kudensinya IDR ya. Kemudian ada webhook URL configuration ini yang disalin ke dashboardnya mid-range ya. Jadi endpoint finishnya itu mid-range notification ya. Di sini ada webhook lain, ada on finish sama error teman-teman bisa gunakan kalau memang perlu ya. Oke, jadi itu ya. Kita udah bikin aplikasi sama pledge. Jadi kita nggak usah generate lisensi secara manual. Kita langsung bisa pakai payment gateway di sisi klien gitu, di sisi developer. Karena udah ada snap paymentnya. Di sini aku buat namanya payment, snap payment sama payment config gitu. Sama di sini ada exceptionnya, payment cancel, payment error, dan lain-lain sebenarnya. Sini aku import dua aja gitu buat example. Jadi Snap Payment ini sebenarnya adalah integrasi dari Snap Midrange ya. Jadi aku embed gitu kayak web engine tapi ada customisasi jelas ya karena apa namanya payment di browser dan di desktop itu kan agak beda. Jadi harus ditambahin fitur kayak biar bisa sama kayak di browser gitu. Mungkin nanti akan aku lihatkan ya. Oke, di sini sama, tetap kelasnya lisensi validator untuk simultan validation ya, setiap beberapa menit sekali setelah aplikasi berjalan. Jadi real time gitu, ketika lisensinya habis dan aplikasinya udah terbuka nih, usernya udah pakai aplikasinya gitu, di tengah jalan ternyata lisensinya habis, maka aplikasinya akan langsung keluar gitu. Nah, ada background thread lisensi validator ya. Kemudian di sini kita startupnya bikin kelas namanya lisensi dialog, isinya cuma input lisensi activation yaitu lisensi key aja. Jadi eh, biar lebih nyata gitu kita hapus input app key, app secret, encryption key yang perlu gitu. Karena kan user nggak perlu input itu sebenarnya. Teman-teman bisa pindahkan ini ke environment gitu, biar lebih rapi. Karena ini example, jadi aku langsung masukkan di satu file aja. Tapi akan lebih baik kalau teman-teman ini pindahkan ke environment ya, biar lebih secure gitu. Kemudian di sini aku buat tombol yaitu process new license gitu, yang nanti ngarah ke fungsi GUI license. Di sini aku bikin fungsi baru yaitu GUI license pakai snap payment ya yang didefinisikan kelasnya yaitu payment config sama snap payment. Payment config itu argumennya adalah lisensi server, URL sama AppKey ya. Sama verify SSL kalau browsernya nggak pakai HTTPS teman-teman bisa atur ke false gitu. Kemudian snap payment itu inputnya adalah config-nya sama parent-nya. Parent-nya itu buat GUI-nya ya. Jadi kalau di Qt itu kan perlu parent ya. Teman-teman bisa atur ke non kalau aplikasinya bukan aplikasi GUI. Misalkan aplikasi cuma command line gitu, ini bisa diatur ke non aja. Non. Atau tanpa parent juga bisa gitu. Ini buat hanya definisi apa namanya windownya nanti itu ikut parentnya siapa itu. Kalau di sini dia berarti ikut parentnya si lisensi dialog ya, di dialog ini. Kemudian di sini kita setelah payment kita tangkap ya snapnya, snap.show ini nanti ada result berupa data gitu nantinya. Kemudian kita bikin kondisi ya, if result sukses gitu, kita atur langsung kita tangkap result lisensi key dan kita atur biar bisa langsung muncul di label ya, key labelnya input lisensi gitu. Kemudian kita munculkan dialog sederhana gitu kalau lisensinya berhasil dibeli dan dengan lisensi key sekian itu. Atau kalau lisensi key-nya nggak muncul, kita
persilakan user untuk ngecek di email gitu. Kemudian ada apa namanya kondisi lain, misalkan di sini ada payment statusnya pending atau violate, kemudian payment cancelled, kemudian error, sama exception yang lain ya di luar dari exception yang sudah kita definisikan. Untuk selebihnya sama, jadi di sini kita definisikan dulu aplikasi kita, key main window. Sini kita inisiasi periodic validation yang pakai worker thread tadi, key thread. Kemudian inisiasi lisensi pertama kali, kita masukkan lisensi config sama lisensi klien gitu. Kemudian ada validasi lisensi. Kalau sukses berarti nanti ada dialog itu, dialog information terkait detail lisensinya. Kalau gagal muncul kayak gimana gitu. Nah, ini ada start periodic validation pakai key timer ya. Setiap 5 menit ini bisa diatur sih, tiap berapa menit. Oke, sini kita run aja. Oke, di sini ada dialog ya, ada dialog input lisensi key. Sini ada lisensi key sama purchase new license. Kita klik aja beli lisensi. Nanti akan muncul snap payment kayak gini ya. Kemudian di sini akan langsung muncul list harganya karena kita tadi cuma ngatur plannya cuma satu, otomatis di sini langsung muncul satu. Di sini karena kita udah spesifik di app di plan tadi di sini mana tadi? eh Snap payment. Nah, di payment config ini kan ada appk. Ini tujuannya buat ngambil data plan ya sesuai app-nya. Jadi nggak semua plan dari semua aplikasi itu muncul, hanya plan dari aplikasi tersebut aja. Ini biar terorganisir sama lebih apa namanya sesuai sama aplikasi yang mau dibeli gitu. Misalkan aplikasi yang mau dibeli di Snapnya Notepad gitu, tiba-tiba ada muncul plan aplikasi lain kan nggak lucu gitu. Oke, kita klik harganya. Kemudian di sini ada input information ya. Sini yang wajib dibeli, di sini udah aku apa namanya kasih peringatan kalau email itu wajib benar ya. Karena apa? Karena nanti lisensi key-nya dikirim di situ, di email ya. Sebenarnya di dialognya juga nanti kan muncul. Cuma ini biar menghindari kalau misalkan apa namanya ada error gitu, ada error di lisensi key-nya, sorry, ada error di dialog yang muncul nanti atau user lupa gitu, user lupa nulis lisensi key-nya atau gimana gitu. Oke, di sini kita isi misalkan full name-nya, kita isi namaku aja. Emailnya misalkan apa ya, Titan Digital Soft gitu at gmail.com ya kan. Kemudian nomor telepon ini hanya untuk data saja, jadi nggak wajib diisi, sama company juga nggak wajib diisi. Kemudian kita proses payment gitu, kita tunggu. Nanti akan muncul dialog initiation payment kayak gini ya, yang bisa diatur gitu. Ini sudah dalam bentuk browser sebenarnya. Nah, ini yang aku tadi bilang ya, harus disesuaikan sama aplikasi desktop. Karena apa? Karena ini kan snapnya browser ya, tapi ini kan apa namanya desktop yang bagian bawah ini desktop. Jadi kita harus nangkep output dari, sorry, nangkep data dari browser ke desktop gitu. Jadi kita perlu sesuaikan ulang snapnya ini. Kita buat gitu. Kita transfer pakai QRIS saja. Kita scan. Sebentar, aku bayar dulu ya. Oke, sudah selesai. Aku bayar. Sini kita di sini langsung otomatis sukses ya. Kita tunggu dulu. Oke, lisensi key selesai ya. Klik activate gitu. Ini lisensi key-nya. Nah, oke, di sini lisensi validation successfully. Langsung muncul aplikasinya. Oke, licensed ya. Kalau di bagian browsernya, kita bisa lihat di bagian transaction gitu. Nah, di sini ada paymentnya ya.
transaction, eh, kode purchase-nya, emailnya customer siapa, plan-nya apa, amount, jumlahnya, pembayarannya pakai apa, statusnya gitu. Kemudian kita coba lihat detailnya dari kayak gini, detailnya. Di sini ada customer detail, admin action. Di sini kita bisa lihat payment page-nya. Ini ada snap midterms ya. Snapnya midterms tadi sama customer page ya. Kalau ini dari webnya. Ini ada cash stroke gitu. Payment successful. Kemudian di sini kita bisa lihat lisensinya. Kita tambahkan notnya bisa. Sini ada lisensi key yang udah di generate. Sini ada response dari midtrans, ada notification-nya, ini ada plan detail, application gitu. Kita bisa ke report, di sini akan langsung tercatat ya jumlah pendapatannya, total revenue sama bulan ini gitu. Kemudian di bagian device langsung muncul ya device-nya. Kita lihat ada hardware ID sama ya, ada status Windows-nya, prosesor, MAC address, kemudian log-nya. Kalau kita bisa deactivate, reassign, kemudian remove view license, kemudian global action ya sama. Kemudian di dashboard akan berubah ya application-nya apa namanya muncul statusnya jumlahnya berapa lisensi. Kemudian ini udah real time ya. Jadi kita nggak perlu refresh refresh terus lagi gitu. Dan financial overview-nya langsung nambah ya plus 100% karena apa namanya dari bulan lalu ya karena masih nol datanya tadi. Dan nanti ada grafiknya kayak ini, nanti ada grafiknya ini, kemudian lisensi distribusinya, kemudian API requestnya, response time, kemudian top application, kemudian status device distribution ada Windows 11 gitu. Aku pakai Windows 11. Jadi mungkin itu ya demo aplikasi yang baru ya Titan Digital Soft Lisensi servernya. Jadi ada beberapa upgrade gitu. Mungkin itu demo yang bisa aku kasih tahu. Oke, bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.